Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 14 akan memperkenalkan mengenai proposal kami yang berjudul Bijak Bermedia Sosial, Strategi Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. Perkenalkan, nama saya Darren Valerian, NIM 1624176. Nama saya Asal Kalina Sormin, NIM 1624014. Saya Fidiandra Keisha Mujawan, NIM 160241110. Saya Pranita Zahira, NIM 1602448. Jadi lihat deh, HP aku kok jadi kayak gini ya? Kenapa ya? Kok bisa sih? Kamu tadi mencet apa? Aku tadi mencet undangan pernikahan gitu. Aku kira saudara aku nikah. Nih, aku tuh tadi habis lihat nih. Sekarang tuh lagi sering banget tahu ada kejahatan digital gitu lewat PDF, file-file gitu. Kamu harus lebih hati-hati deh. Oh iya, terus gimana dong? Sekarang coba kamu cek deh akun pribadi kamu. Akun sosmed sih aman. Ke bank, rekening, Rekening. Oh iya, rekening aku jadi 0 saldonya. Maka teman-teman, berhati-hatilah dalam penipuan melalui sosial media. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi, mencari informasi, menyebarkan berita, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi mereka yang ingin mengisi waktu luangnya. Sebanyak 139 juta penduduk Indonesia adalah pengguna media sosial, dan angka ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data di samping, situasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di dunia, di mana tingkat pengguna internet dan media sosial dari tahun ke tahun selalu meningkat secara signifikan. Menurut data PBB, sebanyak 66,5% dari total keseluruhan masyarakat Indonesia merupakan pengguna internet. Menurut data yang kami kumpulkan, terdapat 100 kasus kegagalan data pribadi di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2023, di mana 86,7% adalah kasus kebocoran data pribadi, 3% kasus penggunaan data pribadi berlebih, 2% kasus pengumuman data pribadi, dan 3% sisanya adalah pengungkapan data pribadi di media sosial. Di Kabupaten Sumedang juga terjadi peningkatan penggunaan internet dan media sosial, seperti penggunaan layanan WhatsApp untuk mencari informasi, penggunaan e-office untuk pegawai negeri Sumedang, dan banyak lainnya. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya peningkatan risiko kejahatan digital melalui jejaring internet. Desa Mekargali merupakan salah satu desa di Kabupaten Sumedang, tepatnya di Jatinangor, yang sering kali digunakan sebagai bahan penelitian. Hal ini ditandai dari adanya jurnal-jurnal yang terbit mengenai situasi dan kondisi masyarakat Desa Mekargali. Ada juga jurnal yang terbit mengenai tingkat literasi digital masyarakat Desa Mekargali. Mengingat banyaknya penelitian yang dilakukan, hal ini memungkinkan masyarakat Desa Mekargali terpapar oleh masyarakat luar yang mungkin memiliki intensi buruk terhadap mereka. Maka dari itu, penting bagi masyarakat desa untuk memiliki tingkat literasi yang baik. Tingkat literasi digital masyarakat Desa Mekargali sendiri kemungkinan mencerminkan kondisi masyarakat desa yang beragam dalam akses dan penggunaan teknologi pada beberapa golongan. Generasi muda tentunya lebih cepat beradaptasi terhadap perkembangan zaman yang ada. Maka dari itu, generasi muda diharapkan menjadi pionir dalam penggunaan teknologi dan literasi digital, sekaligus menjadi sumber pembelajaran bagi masyarakat Desa Mekargali lainnya. Kami juga percaya bahwa kepercayaan publik adalah elemen penting dalam hubungan organisasi dan konsumennya, sehingga apa yang kami tujukan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Desa Mekargali. Maka dari itu, kami mengajukan rencana sosialisasi yang berjudul Bijak Bermedia Sosial, Strategi Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, yang bertujuan untuk membantu membangun serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap betapa pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan mencegah adanya kejahatan digital. Tujuan dari dilaksanakannya program sosialisasi di Desa Mekargali ini adalah
Yang pertama, menyamakan percepatan digitalisasi media sosial Desa Mekargali dengan kota besar lainnya. Yang kedua, yaitu meningkatkan pemahaman warga Desa Mekargali terhadap perlindungan data pribadi di media sosial. Yang ketiga, yaitu mencegah kebocoran data pribadi warga Desa Mekargali di media sosial. Dan yang keempat, yaitu menyediakan langkah-langkah kuratif untuk warga yang telah mengalami kebocoran data pribadi di media sosial. Kejahatan cyber atau cybercrime yang banyak terjadi di Indonesia cukup meresahkan masyarakat di negara kita ini. Kejahatan cyber ini berkaitan erat dengan ideologi bangsa Indonesia. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti ide atau gagasan dan logos yang berarti ilmu. Dengan begitu, ideologi berarti ilmu yang berisi mengenai ide-ide atau gagasan. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menjadi dasar bagi kita sebagai warga negara Indonesia wajib memiliki satu agama atau kepercayaan yang dianut. Kita sebagai warga negara Indonesia juga wajib menjalankan kewajiban dari agama atau kepercayaan yang kita anut. Sila ini juga menjadi dasar bagi kita agar menjadi manusia yang baik dan taat pada perintah dan ajarannya. Semua agama dan aliran kepercayaan mengajarkan hal-hal baik dan tidak ada yang mengizinkan umatnya untuk melakukan kejahatan dalam bentuk apapun. Lalu, sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang beradab adalah manusia yang memiliki adab, budi bahasa yang baik, santun, dan dapat meningkatkan taraf hidup agar menjadi lebih baik lagi. Sila kedua ini adalah sila yang paling related dengan kejahatan cyber. Sebagai manusia Indonesia yang beradab, kita harus menjaga kehormatan diri kita dengan tidak melakukan kejahatan, baik kejahatan dunia nyata maupun kejahatan cyber. Kejahatan cyber, seperti yang sudah penulis tekankan pada proposal yang telah kelompok saya buat, merupakan contoh betapa tidak beradabnya manusia-manusia di era ini. Sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila ini berkaitan dengan cybercrime karena cybercrime sendiri dapat memengaruhi kehidupan bermasyarakat sehingga dapat membuat masyarakat yang tentram menjadi resah dan mengakibatkan perpecahan. Banyak pula pelaku kejahatan cyber yang sengaja melakukan perbuatan yang bertujuan untuk memecah bangsa dengan menyebarkan berita-berita bohong atau biasa disebut hoaks ke dalam masyarakat. Hoaks merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Hoaks juga dapat diartikan sebagai pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah dapat dipercaya dan meyakinkan tetapi tidak dapat dipastikan kebenarannya. Hoaks nantinya akan membuat masyarakat menjadi merasa tidak aman, tidak nyaman, dan dapat menimbulkan rasa kebencian antar masyarakat. Lalu, sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila ini menjadi pengingat bahwa pemerintah haruslah menjadi perangkat yang tegas dalam menanggulangi dan sekaligus menangani kejahatan-kejahatan cyber yang menyebar luas di masyarakat. Pemerintah tidak boleh tutup mata karena sudah seharusnya pemerintah melakukan tindakan agar cybercrime tidak menjadi ancaman yang lebih besar lagi di Indonesia ini, khususnya di era kita ini. Pemberlakuan UU ITE sangat dibutuhkan agar pemerintah mampu mengendalikan kemungkinan-kemungkinan kejahatan yang akan timbul ke depannya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-undang tersebut mengancam pidana terhadap perbuatan kejahatan cyber dengan latar belakang hacking atau meretas suatu jaringan komunikasi. Pasal 50, Pasal 55, dan Pasal 56. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang terakhir ini mengarah pada hukuman yang diperoleh oleh para pelaku kejahatan. Tidak semua pelaku kejahatan cyber menimbulkan jejak atau korban yang pasti, seperti kejahatan cyberporn yang lebih banyak menimbulkan korban secara psikologis. Cyberbullying dan beberapa contoh cybercrime lainnya memiliki pelaku yang sulit untuk ditangkap. Untuk proyek Tapak Liman, kelas kami mendapat topik literasi digital untuk masyarakat desa. Literasi digital merupakan suatu bentuk kemampuan untuk mendapatkan, memahami, dan menggunakan informasi yang berasal dari berbagai sumber dalam bentuk digital. Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi dunia berkembang dengan sangat cepat. Namun, sarana infrastruktur teknologi di Indonesia sangatlah minim penggunaan, terlebih di desa. Mengingat transformasi digital yang terjadi di Indonesia, kita tidak boleh melupakan masyarakat desa. Studi yang dilakukan oleh Piti Yantri dan kawan-kawan
mengkaji jurnal mengenai literasi digital masyarakat desa. Dengan kata kunci literasi digital dan desa digital, ditemukan 50 jurnal yang sesuai. Namun, dari 50 jurnal tersebut, hanya 18 yang lolos seleksi relevansi. Dari ke-18 jurnal tersebut, ditemukan bahwa dampak dari literasi digital yang dirasakan oleh masyarakat desa adalah peningkatan ekonomi masyarakat desa, adanya transparansi data, pencegahan cybercrime, informasi desa yang lengkap, pencegahan informasi hoax, peningkatan branding desa, integrasi data, layanan publik yang terintegrasi, kualitas pelayanan yang semakin baik, serta penyampaian aspirasi masyarakat desa yang semakin terbuka. Hal ini menunjukkan meningkatnya literasi digital masyarakat desa sangatlah penting. Dengan hanya adanya 18 jurnal, dapat ditarik kesimpulan bahwa topik literasi digital pada desa masih jarang diteliti dan tidak memiliki suatu urgensi bagi banyak orang. Namun nyatanya sebaliknya, justru masyarakat desa yang tidak memiliki akses digital yang sama dengan warga kota besar seharusnya menjadi sasaran utama dalam peningkatan literasi digital. Media sosial adalah sebuah platform digital sebagai sarana komunikasi, mencari informasi, menyebarkan berita, dan hiburan. 139 juta penduduk Indonesia adalah pengguna media sosial dan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Begitupun dengan tingkat risiko dari kejahatan digital yang semakin meningkat. Kemudahan yang disebabkan oleh majunya dunia maya dapat dijadikan kesempatan bagi beberapa orang yang memiliki intensi buruk. Sebagai rakyat Indonesia yang berpedoman pada Pancasila, sudah sebaiknya kita menaati sila-sila Pancasila. Kejahatan digital sudah melanggar Pancasila, terutama sila kedua dan sila ketiga, sehingga kami berusaha mencegah terjadinya kejahatan digital melalui sosialisasi literasi digital ke desa Mekargalih. Kemudian mengenai transformasi digital terjadi dengan sangat cepat. Namun sarana infrastruktur teknologi di Indonesia sangat minim penggunaannya. Melihat dari jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi, masih sedikit jurnal yang membahas mengenai pentingnya literasi digital masyarakat desa. Seharusnya masyarakat desa menjadi sasaran utama dalam peningkatan literasi digital karena masyarakat desa pun mendapatkan dampak yang besar dari transformasi digital. Harapan kami mengenai kegiatan sosialisasi literasi digital, ilmu serta informasi yang kami sampaikan bisa ditanamkan dalam keseharian untuk mencegah perilaku-perilaku yang memungkinkan terjadinya kejahatan digital. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekian dari kelompok 14, dadah! Terima kasih.